Setelah perjalanan kami dari Pegunungan Kendeng Utara, yang kondisinya saat ini kian memprihatinkan dan berdampak pada keadaan masyarakat yang ada di bawahnya, kami memutuskan untuk meninjau lokasi-lokasi yang terdampak bencana banjir yang ada di beberapa titik di Kabupaten Pati. Ya, pemirsa, saat ini saya telah sampai di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, di mana pada pagi hari ini saya memulai aktivitas untuk meninjau lokasi banjir. Dan di sebelah kanan saya ini ada posko, pemirsa, dan saya akan mencoba untuk melihatnya. Jadi ikuti saya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Galung, Pak, dari Lingkar TV. Oh, iya, selamat Bapak pagi, selamat Bapak, datang. Bapak Suteknya. Bapak Suteknya. Yeah. Pak, ini posko untuk masak? Yeah. Ini posko dapur umum yang ada di Banjarsari. Sama orang Gabus. Nah, setiap harinya masak di sini Yeah. untuk setiap harinya kita masak hampir 800 bungkus, Mbak. 800 bungkus. Yeah. Tiap harinya. Tiap untuk harinya. Makan siang dan malam. Oh, makan siang dan malam. Dan ini nanti mulai jam berapa, Pak? Ini nanti mulai jam 8. Karena ini untuk teman-teman relawan kan banyak yang rumahnya jauh-jauh. Mungkin di pagi hari bisa menyiapkan bersih anak-anaknya dulu, nanti baru ke dapur umum gitu, Mbak. Ini posko dari komunitas atau forum? Ini istilahnya BPBD, tapi yang mengampu ini untuk relawan PRPB. Oh, relawan ini. Forum relawan penanggulangan bencana. Forum relawan penanggulangan bencana. Oke, tapi memang di bawah dari BPBD juga. Ya. Untuk relawan sendiri memang dari forum itu atau ada yang datang dari luar gitu? Ini banyak yang dari komunitas seperti Persit, istrinya Persit, tentara Koramil Gabus, terus Ibu Bayangkari dari Gabus juga itu. Tapi banyak organisasi-organisasi lain yang sempat membantu di dapur umum sini. Hari ini nanti mau masak sama siapa, Pak? Ini nanti tetap sama Ibu Bayangkari, Kecamatan Gabus. Ya. Kecamatan Gabus. Jadi emang yang dari Gabus yang berasal dari Gabus. Ini kan gitu ya? lokasinya di Kecamatan Gabus ini. Oh iya, saya boleh nanti ikut masak. Silakan Mbak, silakan nanti sama teman-teman bisa bergabung untuk siap. ikut memasak dan bisa mencicipi menu-menu yang siap. Beginilah aktivitas di posko dapur umum yang berada di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Puluhan relawan berdatangan, baik dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati, Forum Relawan Penanggulangan Bencana, dan masih banyak lagi relawan yang berdatangan dari segala penjuru. Setiap harinya asap selalu mengepul dari posko berukuran 8 x 4 meter ini. Para relawan ini harus memasak makanan setiap harinya untuk nantinya dibagikan kepada warga yang terdampak bencana banjir di Desa Banjarsari dan sekitarnya. Nah, pemirsa, ini tadi saya ikut memotong-motong terong yang nantinya akan dimasak untuk jadi sambal terong, ya, Bu. Sambal terong, balado terong. Nantinya juga akan disalurkan ke masyarakat yang terdampak banjir. Selain ini juga masih akan masak ayam, dan nanti dilengkapi dengan sambal balado terong, seperti itu. Ini masih nunggu bumbunya dulu berarti, Jota. Katanya ada mau yang ngirim. Habis Bu bumbunya? Tinggal brambang sama Bawang. lomboknya nggak ada. Nunggu kiriman bumbu dulu baru bisa masak. Mau dimasak apa gitu, Bu? Iya. Biasanya dimasak kecap. Tapi kecapnya cuma tinggal 1 biji. Kecap habis, bumbu-bumbu yang lain juga habis. Minyak nggak ada. Minyak nggak ada. Apa yang ada, Bu? Ya, itu. Pokoknya bumbunya udah nggak ada semua habis. Ada semua. Minyak habis, bumbu dapur habis, rempah-rempah Dapur habis. habis. Gas habis. Rempah-rempah habis, semua habis. ya. Kemarin dari Indah tuh kan
Ada kuotanya Mbak. Iya. Saat ini katanya kuotanya sudah habis. Oh, kuota gasnya ini Pak. Nah terus kalau habis nanti minta ke siapa Pak? Makanya itu. Ini sedang WA ke kepala dinas Oh, atau ke ke donatur. berarti ini masih nunggu bantuan dari dinas-dinas Ya, seperti itu sama donatur. Karena kekurangan jelas hari ini adalah gas. Gas. 302. Dua. Bumbu tinggal ini. Tinggal ini aja. Padahal masaknya masih 3 hari Ya, lagi ya Pak? masih 3 hari. Masih 3 hari Karena lagi. 14 14 hari. Terus minyaknya juga habis. Oh ada. Oh minyaknya aman. Oh. Beras aman Pak? Beras aman. Beras kemarin. aman. Jadi tinggal masaknya juga nunggu bumbu-bumbu datang dulu kan? Ini sementara masak nasi dulu. Masak nasi dulu. Oke, ya. Iya. Nah pemirsa, tadi setelah saya ikut bantu-bantu potong terong, sekarang ini potong bumbu-bumbu buat masak apa Pak? Terong. Buat masak terong sama buat masak ayam. Oh, sama mie. Terong buat masak terong sama mie. Jadi memang hari ini banyak persediaan yang di posko ini habis, seperti minyak goreng, kemudian bumbu-bumbu dapur yang memang dibutuhkan para relawan ini untuk memasak makanan yang tentunya disalurkan kepada korban banjir. Hari ini juga para relawan juga rencananya akan memasak ayam, tapi ternyata bumbu atau kecapnya habis, Mas. Nah, jadinya sekarang baru menunggu donatur, menunggu donasi dari pihak-pihak terkait. Nah pemirsa, ini saya memasukin beras untuk dimasak. Sehari di dapur umum ini menghabiskan 60 kilo sampai 70 kilo. Ini untuk makan siang sama sore, Ibu. 70-80. Itu untuk makan siang sama sore. Ininya? Pakai tangan nggak apa-apa? Oh, enggak apa. Nah, pemirsa, saat ini saya tengah menggoreng ayam dan nantinya juga menjadi salah satu menu di makanan yang akan disalurkan kepada korban banjir yang ada di Kabupaten Pati, khususnya di Desa Banjarsari ini. Dan sebenarnya ini nanti mau dimasak menggunakan bumbu kecap dan sebagainya, tapi karena kehabisan stok, jadi hanya digoreng saja. Nah ini nasinya sudah matang, sayurnya udah matang, ayamnya juga udah matang. Saatnya kita bungkus-bungkus sama ibu-ibu dan bapak-bapak relawan yang ada di sini.
Desa Babalan. Desa Babalan. Desa Babalan. Ini lokasi pertama, nanti setelahnya kita masih akan ada lokasi-lokasi selanjutnya. Biasa. Ini udah hari keberapa Pak? Nah, kalau untuk dapur umum mensuplai nasi bungkus ini sudah hari ke-11. ke-11. Rencananya ada berapa hari? Kalau rencana itu baik kondisi. Kalau semakin surut, yang terdampak makin dikit, tentu kita nanti koordinasi masih lanjut tidak gitu. Pada prinsipnya kami tetap siaga untuk mensuplai saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Untuk menyelesaikan kondisi di lapangan juga ya Pak ya? Ya benar. Tapi ini perkembangannya gimana Pak? Kabarnya Pak? Udah mulai surut dari sebelumnya atau? Ya kalau dilihat cuaca sekurangnya 2 hari ini kan sudah ada Panas? cerah ya, ada panas. Nah, barangkali ketinggian air juga berkurang. Tapi namanya cuaca ekstrim ya Mbak. Ini kan kalau daerah selatan terutama di pegunungan Kendeng itu nanti hujan deras secara tiba-tiba sampai sini paginya ketinggian air naik lagi kisarannya 5 sampai 7 cm. Nah, ini pasti berdampak merendam rumah-rumah lagi seperti itu. Jadi memang sebenarnya dampak besarnya itu kalau hujan di atas ya Pak? Di atas Nanti sampai sini. kurang lebih kalau deras itu 1,5 sampai 2 jam deras. Kemudian yang bawah juga sama, itu sudah pasti dipastikan yang bawah banjir terendam. Kalau udah pasti banjir kayak gitu masyarakat gimana Pak? Saya udah bersiap siaga, udah ada mitigasi bencana dari masyarakatnya. Sepertinya sudah, karena banjir ini kan semacam tradisi tahunan atau apa ya, bencana tahunan. Sekurang-kurangnya yang bisa diamankan itu dokumen-dokumen penting. Ya. Seperti sertifikat, ijazah-ijazah seperti itu sudah. Mungkin nanti yang kesulitan urusan perdapuran pasti nggak bisa, Pak. Kompor Harta harus di benda, atas, Pak, harta di atas meja, gitu-gitu. Ya mungkin pembangunan rumah juga sekarang udah mulai tinggi-tinggi gitu ya Pak? Sangat Untuk tinggi. antisipasi. Nanti bisa kita saksikan 1-2 rumah yang bangunan baru sudah mengikuti tren pondasinya itu tinggi. Ya itu salah satunya untuk mengantisipasi banjir itu tadi ya Pak ya? Pasti, tapi nanti dampak yang langsungnya juga tetangga kanan kirinya yang belum bisa membangun ya lebih tinggi terendamnya sudah pasti. Oke, jadi pemirsa ini kita udah sampai di lokasi Balai Desa Babalan, Kecamatan Gabus. Kecamatan. Nah pemirsa, kalau tadi kita sudah melewati jalan-jalan menuju ke Balai Desa Babalan ini, nah saat ini kita sudah menyalurkan bantuan berupa nasi bungkus, dan saat ini sudah bersama saya Kepala Desa Babalan, Ibu Nining Sudaryati. Bu, ini sudah berapa lama Bu banjir di desa? Banjir mulai tanggal 31 Desember. 31 Desember. 13 hari. 13 hari. 14 hari ke 14 14 banjir. hari dan sama. Cukup lama. Ada berapa warga yang terdampak Bu? Warga terdampak itu semua seluruh warga masyarakat Babalan. Biarpun rumahnya tidak terendam, tapi sawahnya habis kena banjir, busuk, tidak bisa panen, Gagal panen. gagal panen ya. Yang terendam ada 141 Satu rumah berapa kepala keluarga itu? itu ada 255 200-an kepala keluarga. jiwanya 550. 550. Cukup banyak. Kalau boleh minta bantuan dari BPBD yang berupa sembako kan awet. Oh. Berarti masyarakat warga di sini membutuhkan sembako. Iya, butuh sembako. Butuh sembako. Ini kan banjirnya sudah mulai surut, kan bisa masak sendiri di rumah, kan butuh bahan makanan seperti nasi, mie instan, dan lain sebagainya. Mentah ya Bu ya? Ya, mentah Seperti itu ya. Semoga banjirnya juga cepat surut dan warga juga nantinya lekas mendapatkan bantuan berupa sembako. Amin, amin. Entah dari siapapun, yang penting bisa membantu warga masyarakat bermanfaat seperti itu. Nah, sekarang kita sudah sampai di penyeberangan. Kita bisa
disebutnya penyeberangan karena di samping kanan dan juga kiri ini terjadi banjir. Nah, nanti setelah ini kita akan menyalurkan nasi bungkus kepada warga yang terdampak di Desa Bideng bersama dengan para relawan dan juga Nah, ini sebelum menuju ke lokasi desa-desa yang terisolir, ini memang banjirnya di sekitar jalan ini sudah mencapai semata kaki saya sampai ke ujung sana. Cuman di yang paling ujung sudah agak surut, tapi berdasarkan informasi dari relawan tadi di daerah rumah warga sekarang ketinggian air mencapai sepusar, tepatnya kurang lebih 1 meter lebih seperti itu. Ini kita sedang menunggu perahu yang nantinya akan membawa kita ke lokasi warga yang terisolir. Nah, sekarang kita mulai ini perjalanan ke tempat itu berapa menit, Mbak? 10 menit. 5 sampai 10 menit. Nanti kita ke RT Bideng, berapa? RT 5. Ya, 1 meter kita ke sini. Ke sawah. Ini kakaknya 56 kakak sampai 60 ini. 60 kakak. Warganya sekitar 200-an. Ini RT 5. Ini padahal jalan ya, Pak ya? Ya, Dek. Kawan. Ibu. Nah, ini kita tadi habis menyalurkan ke warga dan kita akan lanjut lagi ke tempat warga yang selanjutnya. Gak kelep nek kono. Jajal kok. Lah wis kadung wis kesemene kok. Jalan yang bisa dilalui oleh warga dipakan ditutup oleh kurang lebih ketinggian berapa, Pak? Ketinggiannya berapa? Ketinggiannya berapa? Saud apa sawah? Apa Said? Kurang lebih ketinggiannya 60. Ini kita masih Pak RT, menyalurkan saya pernah nyampe situ dari PCNU. Terima kasih Ibu. Sami-sami. Dalam endi Bu? Mriko. Nggih, kula lar ngrika. Oh, jalur. Niki kacapan sampun, nggih niki sampun surut, niki dan niki kacapan gede mriki. Terus ngaten kok Bu. Terus pas
banyune dugi mriki niku 12 hari karo dugi mriki niku sampun seminggu. Nggih 7 hari. Tapi niki kategorine pun surut Nggih nggih. men surut. Nggih nek sing pas dugi mriki niki pawon niki 12 hari. Nggih. Hari keberapa? 12 hari pertama. Dari hari pertama. Dia per hari pertama, nggih. Terus aktivitas setiap harinya Bu? Setiap hari ini kula nggih kuyar-kuyar ngaten iki ngantos gedrek rangen. Teng griya. Paringi Allah. Cerahku ngeluh ya berat tandur balik mboten. Nggih, Tidurnya di mana? tidur ya. Dini ku mau dijobo digawe ronggon anakku toh anakku niku ngetos teng ngene bengkele kerja, Bu. Terus untuk kebutuhan Apa tek mudun tek? kebutuhan sehari-hari. Nggih niku kula ngertosi nek enten langsungan kula dahar nek mboten gempor kare ngecupe ngaten iki. Wis malih. Ya sing ngaten niku anu hiburan muter TV ngoten niku kalau nganu ya turun wis kok gak mlaku. Nggih, mboten sekolah, Pak. Bisa ya. Nggih. Nggih, alhamdulillah nggih awake seger waras ngoten mawon dadi jaluk niku. Nggih kecek saben kedhik nggih ical ongkose 50 juta lah ngaten niki tukos ndengmen pripun. Nggih. Nggih, terima kasih nggih, Dek. Nggih, terima kasih nggih, Pak, Bu. Nggih, ajeng ngedi bantuan Pak Inggih niku lek menawi nek pati paringi nek mboten nggih pun ajeng tak ngene ngono. Bapak kula niku nakal, asline niku kula digakokake ati. Nggih, kula nek nyambut damel kerja di cepet iki. Nah pemirsa, ini gambaran salah satu rumah warga yang terdampak banjir. Ini tempat tidurnya dibikin lebih tinggi dari biasanya. Kalau misal nggak dikasih kursi mungkin sudah tergenang air. Nah ini adalah salah satu solusi untuk para warga agar bisa tetap tidur di rumah masing-masing seperti itu. Dan untuk aktivitas warga sendiri juga tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah, melainkan hanya melakukan aktivitas di dalam rumah dan mengandalkan bantuan dari pemerintah dan juga masyarakat yang berdatangan seperti itu. Dan ini kami akan melanjutkan perjalanan untuk menyalurkan bantuan ke rumah-rumah warga selanjutnya. Ini baru saja terjadi. Dirimu lho, Pak. Sadale jenengan lebet kem lagi lho. Gile. Iku lho sing tangane tangane nyekel-nyekel lho, Mbak. Takoki Mbak wis sepuro. Ini kalau kita lihat tadi aktivitas warga di sekitar sini memang beberapa telah mempunyai perahu yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tapi juga ada warga yang tidak memiliki perahu melainkan membuat perahu rakitan sendiri menggunakan pelepah pisang. Lek mandek napa mboten Bu sing alit niku Bu? Mandek. Madang. Betul. Nggih. Oh, Mbah. Mbah. Nggih. Tenan pawonku kebanjiran sedilu ngene sok ngene kira kertas. Tapi ya kebangetan Pak nek ditinggal ada ngene iki. Kalau Mbak Suwarti nek ilang. Mengenai ini kan banjir bukan banjir yang pertama ini Pak. Dari BPBD sendiri sebenarnya mitigasi bencana ini seperti apa Pak kepada masyarakat Pak? Ya, tugas BPBD itu secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah memberikan edukasi dan informasi berkaitan dengan bencana dan mitigasi bencana. Itu yang pertama. Kemudian tugas BPBD yang kedua itu melaksanakan tugas penyelamatan dan evakuasi untuk masyarakat yang terdampak bencana
Kemudian yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Itu tugas utama BPBD. Saat ini yang sudah kami lakukan, selain memberikan edukasi kepada masyarakat, misalnya masyarakat itu supaya lebih cermat lagi, terutama di dalam menyimpan dokumen-dokumen penting, baik itu dokumen-dokumen kependudukan, dokumen-dokumen yang kaitannya dengan pendidikan, dan juga dokumen-dokumen kaitannya dengan pertanahan misalnya, itu supaya ditempatkan di tempat yang aman dan dibungkus dengan sesuatu yang tahan air, supaya ketika sewaktu-waktu terjadi musibah banjir seperti ini mudah diamankan dan ditaruh atau dipindahkan di tempat yang aman. Itu sederhana, tetapi itu sangat bermanfaat supaya masyarakat kemudian tidak kehilangan dokumen penting pada situasi semacam ini. Kemudian yang kedua, kami selalu mengedukasi juga masyarakat supaya saluran-saluran listrik, stop kontak atau kabel yang sekiranya itu ada potensi tergenang air ketika nanti ada bencana, lebih baik diamankan. Kemudian yang ketiga, kami juga mengedukasi kepada masyarakat, baik kalau masyarakat seperti di daerah Biteng, Banjarsari ini, selain kendaraan roda 2 atau mobil, juga melengkapi setiap rumah itu dengan perahu, supaya mereka tetap bisa beraktivitas, baik itu bekerja maupun sekolah, dengan menggunakan perahu sampai ke tempat yang aman, kemudian melanjutkan aktivitasnya dengan kendaraan. Itu yang selalu kami sampaikan kepada masyarakat. Kemudian kaitannya dengan pemenuhan dasar, 15 hari pertama sejak banjir itu kami sudah mendirikan dapur umum di Banjarsari, tepatnya di sebelah selatan rumah kepala desa Banjarsari. Ini selama 15 hari ini kami membantu masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan dasarnya berupa makanan siap saji atau makanan siap santap. Kemudian setelah 15 hari ini ketika air kelihatannya sudah surut, kemudian masyarakat sudah sebagian besar sudah bisa beraktivitas normal di rumah, maka bantuan selanjutnya kami berikan dalam bentuk bahan makanan supaya masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Masih ada bantuan setelah? Ya, masih ada dalam bentuk bahan, tidak lagi dalam bentuk makanan siap saji atau makanan siap santap. Itu semua dapat ya Pak? Kalau semua dapat, saya tidak bisa menjamin, tidak bisa memastikan, tetapi dengan kapasitas banyaknya titik-titik dapur umum yang ada di Pati, baik itu yang didirikan oleh Dinas Sosial, BPBD maupun dilaksanakan secara mandiri, itu harapan kami sebagian besar masyarakat bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya. Begitu. Pak, ini kalau kita melihat kemarin ya Pak, pola evakuasi dari BPBD ini seperti apa Pak? Dari hari pertama banjirnya seperti apa Pak? Kalau evakuasi, sebagian besar masyarakat seperti di Banjarsari ini, mereka evakuasinya evakuasi mandiri. Mandiri ya? Artinya mereka bergeser atau berpindah ke rumah saudara atau kerabat yang aman gitu. Sedangkan titik-titik evakuasi yang memang disiapkan itu ada, kalau di wilayah Pati, Sukolilo itu ada di Penggingwangi Desa Kasian, kemudian di Balai Desa Ndoropayung, kemudian stasiun kereta api Ndoropayung. Itu yang memang digunakan untuk pengungsian terpusat masyarakat yang membutuhkan, dan apa yang sudah kita lakukan di sana yaitu tadi, ketika di sana ada penduduk yang mengungsi, kemudian ada fasilitas dapur umum, kita BPBD, Dinas Sosial itu mensuplai bahan bakunya, koordinasi dengan Basnas dan pengurus Korpri. Ya, kita bersyukur dalam situasi semacam ini biasanya solidaritas dari masyarakat itu juga terlihat, artinya secara kelompok masyarakat itu peduli dan memberikan atensi kepada masyarakat yang tertimpa musibah dengan memberikan apapun bentuknya. Ada yang bahan makanan, ada yang memberikan sayuran, ada yang memberikan bumbu dan sebagainya. Macam-macam ya Pak? Macam-macam. Keperluan DU itu disupport dari masyarakat dan pemerhati atau masyarakat yang peduli bencana. Pak, ini kalau dilihat dari masyarakat, ini kan mitigasinya sudah siap gitu. Ya. Berarti bisa dikatakan mereka juga sudah siap untuk misal nanti ada bencana datang seperti itu Pak? Ya, kalau masyarakat Pati saya yakin mereka sudah akrab dengan situasi banjir seperti ini. Jadi seperti yang kita lihat di belakang kita ini di wilayah RT 4 dan RT 5 RW 1 Desa Banjarsari, bidang masyarakat tetap akrab dan mereka tetap bertahan, sebagian besar tetap bertahan di rumah ya.
untuk meskipun dalam situasi banjir seperti ini. Tetapi ini tetap menjadi pemikiran kita bagaimana supaya banjir ini tidak lagi terulang, ataupun seandainya pun banjir kita meminimalkan risiko kerugian yang ditimbulkan. Beberapa hal yang memang harus dipikirkan serius ke depan, memang bagaimana kita menjaga kelestarian alam, baik itu yang hutan yang ada di wilayah Kendeng maupun hutan yang ada di wilayah Muria. Itu harus dipikirkan. Kemudian drainase, kemudian juga saluran-saluran air itu seperti apa kondisinya, terpelihara atau tidak, apakah sudah beralih fungsi atau tidak. Mari kita jujur saja, kalau memang upaya-upaya untuk memulihkan itu saluran-saluran air, itu sungai, fungsi sungai kita kembalikan, itu saya yakin bisa mengurangi dampak atau resiko kerugian akibat banjir ini. Ya, itu tentu saja BPBD tidak bisa sendiri, tetapi OPD teknis itu yang harus lebih banyak berperan membantu masyarakat untuk melakukan upaya-upaya yang nyata di dalam mengurangi risiko ini. Utamanya garis bawahnya adalah melestarikan Kendeng dan lereng Muria Timur. Itu sangat penting. Itu yang paling utama ya Pak, utama, yang ya, menjadi PR PR masyarakat, pemerintah, ya, dan untuk berkoordinasi. Terus ini untuk koordinasi dengan pemerintah Jawa Tengah, dengan pemerintah pusatnya seperti apa Pak terkait banjir di Kabupaten Pati ini Pak? Ya, jadi banjir di Pati itu sudah diatensi kemarin dua pejabat menteri, Menteri Sosial maupun Menteri Pekerjaan Umum sudah langsung melihat ke Pati. Ini artinya memang banjir di Pati yang sampai hari ke-18 ini belum surut, itu pasti sudah diatensi. Harapan kami baik kehadiran Menteri Sosial kemarin maupun yang terakhir kehadiran Menteri PUPR itu nanti bisa memberikan solusi kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Pati bagaimana nanti kita mengurangi banjir. Harapan kami seperti itu, nggih. Barangkali bisa diupayakan misalnya disediakan rumah-rumah pompa untuk beberapa titik yang genangannya lama, seperti yang di belakang kita ini di Banjarsari ini, barangkali perlu ada fasilitas pompa yang bisa digunakan ketika permukaan air banjir itu tinggi supaya tetap bisa surut gitu. Ini pemikiran saya sebagai orang awam gitu, bukan orang teknis, tapi juga kita berpikir kalau misalnya ada rumah pompa kemudian air dibuang kemana gitu. Karena laut juga masih jauh begitu. Tetapi pengalaman membuktikan seperti daerah Kaligawe Semarang itu ketika kemarin sempat tinggi, tetapi ternyata penanganannya bisa cepat karena di sana dibangun rumah-rumah pompa. Barangkali dengan kita mengadopsi teknologi yang ada di wilayah Kota Semarang itu barangkali bisa diterapkan di Pati juga untuk mengurangi lama genangan di daerah-daerah banjir. Kira-kira perlu normalisasi sungai nggak Pak di wilayah Pati? Normalisasi sungai. Jadi kalau kita memang konsekuen dengan normalisasi sungai, maka pertanyaannya apakah kita sungguh-sungguh siap dengan normalisasi sungai? Normalisasi sungai dalam pemahaman saya itu adalah mengembalikan fungsi sungai. Taruh misalnya Sungai Juwana itu dulu ketika zamannya Pak Mutadi itu kecil itu mungkin melempar batu saja tidak akan sampai ke seberang sungai, pasti jatuh di tengah sungai karena badan sungai informasinya itu waktu itu 100 meter. 100 meter? Iya, 100 meter itu badan sungainya. Kalau itu dikembalikan lagi 100 sungai supaya untuk mengoptimalkan fungsi sungai, pertanyaannya sekarang sungai-sungai itu daerah-daerah bantaran sungainya seperti apakah? Padahal di sana ada pemukiman warga juga pemukiman, ya, barangkali sudah ada sekolah, barangkali sudah ada tempat ibadah, barangkali ya. Jadi kita kalau bicara normalisasi sungai itu saya lebih baik hati-hati karena tidak dipungkiri beberapa badan sungai ini sekarang sudah beralih fungsi digunakan untuk yang lain. Gitu. Berarti solusinya adalah memperbaiki alam, ya, itu PR yang utama ya Pak? Kalau saya ya, jadi mitigasi yang nyata itu memang harus memperbaiki alam, meskipun hasilnya tidak saat ini bisa kita rasakan, barangkali 20 atau 30 tahun ke depan, tetapi kita memberikan tinggalan kepada generasi yang akan datang itu berupa alam yang lestari, alam yang lebih kuat untuk menahan air ya. Tidak dipungkiri kerusakan daerah tangkapan air di Kendeng maupun di Muria itulah penyebab utama banjir di wilayah Kabupaten Pati. Nah pemirsa, setelah tadi kita bersama-sama dengan BPBD dan juga para relawan datang mengunjungi rumah warga door to door dari pintu ke pintu untuk mengantarkan bungkusan nasi. Nah sekarang
kami akan melakukan perjalanan lagi untuk melihat, meninjau lokasi banjir di tempat yang lainnya. Dan bisa saya kabarkan di tempat saya berdiri ini, ketinggian air ini sudah mencapai hampir sepinggang orang dewasa, dan arusnya juga cukup deras. Dan tadi saya juga sempat melihat dan juga mewawancarai dengan warga bahwa ketinggian air di sini memang saat ini terpantau lumayan surut daripada sebelumnya, namun di hari ini juga masih tergolong sangat deras. Dan saat ini saya akan berjalan menyusuri jalan di samping saya ini dan akan kembali ke posko untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Ikuti terus perjalanan saya. Halo. Saya nggak dari mana Pak? Dari bantuan ya? Iya. Jadi ya Bu. Nah ini kalau saya gambarkan arus dari arah tempat saya awal tadi menuju ke jembatan ini memang tidak sederas di arus yang menuju ke Purworejo tadi, namun ketinggian air juga saya perkirakan sudah lumayan surut kalau di daerah sini. Nah ini kalau keadaan kering, bukan di saat keadaan banjir, di belakang saya, di samping kanan kiri saya ini adalah sungai. Ini ada jembatan, ada sungai kecil, dan saat ini juga tertutup air, genangan air yang memang sama rata dengan daratan yang ada di sekitarnya. Dan di belakang saya juga banyak sekali enceng gondok yang memang menutupi wilayah di sekitar desa ini. Warga untuk setiap harinya memang menggunakan perahu tersebut. Apabila dalam satu rumah tidak memiliki perahu ataupun rakit, memang masyarakat ini, warga ini tidak bisa keluar rumah dan juga melakukan aktivitas kesehariannya di luar rumah seperti itu. Oleh sebab itu tadi saya juga sempat mewawancarai warga yang menyatakan bahwa dalam satu rumah beliau tidak memiliki perahu sehingga tidak dapat beraktivitas seperti warga-warga yang lain. Nah ini saya akan kembali ke posko dan ikuti lagi perjalanan. Ada lansia ya Bu ya? Ini dia nggak bisa apa-apa, matanya nggak bisa melihat, yang di situ itu nggak bisa jalan. Di sini ada salah satu rumah yang memang masih terbuat dari kayu, dan kalau dilihat kayu ini juga termakan banjir. Supaya mau air mau surut, nanti kita bersihin rumah itu lumpur, Ya, itu yang justru bisa malah malah parah itu itunya, penyakit kutu itu air.